Maka Allah bentuklah jasad Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta, lebih kurang 30 meter, Pak. Setelah jasad terbentuk, Allah tidak langsung meniupkan ruh ke dalamnya, Pak. Dibiarkan jasad ini selama 40 tahun tanpa ruh. Itulah dikatakan Allah dalam hadis qudsi bahwa batas manusia ini berubah 40 tahun. Kalau sempat dah umur 40 tahun tidak ada tanda-tanda untuk berbuat baik, siap-siap masuk neraka jahanam. Jadi kalau orang, Bu, sudah lewat 40 tahun enggak juga rasanya sholat, kemungkinan untuk berubah sudah sulit, Pak. Nah, jadi ini batasnya 40. Kalau kita tanyakan ketampanan Nabi Adam, Rasulullah ketika Isra, apa kata Rasulullah? Aku berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketampanannya separuh Nabi Adam. Tuh Pak, bayangkan gantengnya Nabi Adam itu, Pak. Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Sedangkan yang separuhnya saja itu sudah membuat ibu-ibu di masa Nabi Yusuf mengiris tangannya sendiri loh, Pak. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Untung waktu zaman Nabi Adam tuh perempuan hanya Hawa, Pak. Kalau sempat mungkin tak motong kepala perempuan mungkin, Bu. Lihat ketampanan Nabi Adam. Udah tinggi 60 hasta, ganteng pula. Kalau kita nanti lanjut kajian ini ya, Bu ya. Yang selevel cantiknya sama Hawa itu hanya Siti Sarah. Itu berapa jauhnya, Pak? Jadi udah istri Nabi Adam ini cantik, berapa generasi baru ketemu perempuan cantik lagi? Itulah waktu masa Nabi Ibrahim. Siti Sarah inilah istri yang juga kecantikannya hampir selevel dengan Siti Hawa. Masih dalam kitab ini juga, Pak. Nah, kita balik lagi nih, Pak. Selama 40 tahun jasad Nabi Adam itu berdiri, diam aja itu, Pak. Tidak ada, dimatang-matangkan, Pak, diangin-anginkan istilahnya, supaya makin kokoh. Malaikat berkata kepada iblis, Azazil. Jadi nama iblis ini kan Azazil, Pak. Makhluk yang dekat dengan Allah. Sampai malaikat sangat segan dengan iblis ini dulu, Pak. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke iblis dulu, nanti iblis baru menyampaikan ke Allah. Azazil, ya, makhluk ini sungguh berbeda dengan kita. Kami takut melihatnya. Jadi malaikat mengatakan kami takut melihat jasad ini. Kata iblis, jangan khawatir. Aku akan kami takut melihatnya. Jadi malaikat mengatakan kami takut melihat jasad ini. Kata iblis, jangan khawatir. Aku akan mencoba makhluk ini apa dia sebetulnya. Maka iblis masuk dari lubang hidung, brojol, tembus ke lubang ekor, Pak. Keluar dia balik. Apa kata iblis? Wah, ini memang aneh ini. Ini tidak bisa aku kuasai. Jadi sebetulnya kita ini tidak bisa dikuasai iblis, Pak. Nah, ketika kita berwudu, apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudumu dengan beristinsya. Hirup air ke dalam hidung, keluarkan. Karena di situ dia bersarang, Pak. Iblis itu masuk dari hidung. Jadi setiap kali kita berwudu, dipesankan oleh Rasulullah, beristinsya lah. Hirup air, istinsar, keluarkan. Jadi, Bu, dia masuk dari hidung, tembus ke ekor. Jadi dia tidak bisa sebetulnya di badan kita nih, Pak. Dia tidak bisa bersarang. Cuman kadang kita yang bekerja sama dengan iblis ini, Pak. Sehingga dia betah dia di badan kita, anak-anak buahnya ramai-ramai di badan kita ini. Karena apa? Kita yang mengajak mereka untuk ke kita. Salah satunya menguap, tidak menutup, Pak. Padahal dari sampai Rasulullah, jika menguap, usahakan sekuatnya untuk menutupnya. Karena pada saat itu iblis bisa masuk. Kemudian, Pak, dicoba oleh iblis memukul jasad Adam yang kosong ini. Dipukul. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar, Bapak Ibu tahu keramik itu, Bu. Seperti itulah tubuh kita ini dipandang oleh iblis, Pak. Keras. Dia coba memukul,
rupanya sekeras tembikar. Artinya kita ini sangat kokoh sebetulnya, Bu. Iblis tidak mampu sebenarnya sama kita ini, Pak. Nah, iblis tidak mampu untuk menguasai Adam. Dipukul, berdentang. Artinya apa? Adam waktu itu belum ada ruh, belum punya dosa. Jadi maksudnya Pak, kalau semakin minim dosa yang kita buat, maka semakin kecil kemungkinan iblis bisa menguasai kita. Tapi pintu-pintu iblis masuk ke dalam diri kita ini Pak, dalam hadis lain lagi disebutkan, ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, semua sahabat sudah dimasukkan Nabi Nuh ke dalam kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh terkejut melihat seorang orang tua, mulutnya seperti mulut sapi. Ini bukan sahabat aku nih, baru kali ini aku lihat manusia seperti ini, mulut seperti mulut sapi. Ditanya oleh Nuh, siapa kamu dan siapa yang menaikkan kamu? Inilah yang dikatakan dalam hadis ini, bagaimana cara iblis menghancurkan kita, iri hati, hasad, dengki. Barulah Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Jadi dalam hadis ini Pak disebutkan, Nabi Adam itu dimasukkan ruhnya melalui kepala. Jadi kepala duluan dimasukkan dari arah kepala. Setelah ditiupkan dari kepala, turun sampai ke mata sejajar telinga. Begitu ruh sampai di mata, Nabi Adam langsung melihat buah-buahan surga. Bukan main tertariknya Nabi Adam melihat buah-buahan surga itu. Susah dia, memang betul-betul terbelalak Nabi Adam melihat surga. Karena kita tahu Bu, apa kata Rasulullah? Serendah-rendahnya surga, semewah-mewah raja di dunia. Itulah fasilitas paling rendah besok. Anggaplah kita ini Pak dapat surga yang paling rendah aja, itu sudah semewah-mewah raja di dunia. Ada yang ngurut tangan, ngurut kaki, yang gitulah semewah raja di dunia Pak ya. Apa mau diambilin semua, difasilitasi, itu yang paling rendahnya. Apalagi Nabi Adam melihat dalam bentuk utuh seperti itu Pak, semua kenikmatan. Mata Nabi Adam tidak tahan. Terus ruh turun ke hidung. Begitu sampai di hidung, Nabi Adam pun bersin. Di saat bersin itulah kata Allah, wahai Adam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu zikir tua Pak. Jadi zikir tua nomor 2 itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama apa? Ketika malaikat mengangkat aras Allah, keberatan malaikat mengangkat aras Allah, kemudian kata Allah, ucapkanlah oleh kalian subhanallah. Maka malaikat sambil mengangkat aras mengucapkan subhanallah, subhanallah, hingga aras itu terasa ringan. Jadi kalau kita ada beban berat, masalah berat, mungkin subhanallah ini boleh kita perbanyak daripada biasanya. Zikir nomor 2 alhamdulillahirabbil alamin ketika Nabi Adam bersin. Zikir nomor 3 ketika Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Zikir. Nah ini bahayanya rakus itu. Orang Pak kalau sudah kena ini, udah sebanyak itu hartanya, gara-gara yang sedikit malah masuk jadinya. Itu yang bahaya itu Pak. Karena ingin, akhirnya gara-gara yang sedikit malah kena. Itulah bahayanya kerakusan. Nah 2 ini